Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebagai tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang langsung dibimbing oleh Bapak Dr. Alias Marem PD, kami anggota kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang sejarah timbulnya filsafat yang beranggotakan As Bintang, saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, Mega Anggraini sebagai pemateri. Ketiga, Ibu Tessa Afrini pemateri. Yang keempat, Kasari Septiani juga sebagai pemateri, serta Auci Pernia juga sebagai pemateri. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami langsung saja mulai diskusi kami tentang sejarah timbulnya filsafat. Sejarah timbulnya filsafat. Filsafat ilmu berasal dari zaman Yunani kuno, di mana filsafat ilmu lahir karena munculnya sebuah pengetahuan dari barat. Akan tetapi, pada perkembangannya, ternyata ilmu pengetahuan di abad ke-17 mengalami perpecahan, di mana ilmu dan filsafat berdiri sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dapat dipahami bahwa para filsuf Yunani kuno ternyata telah merintis tentang pengertian apa itu filsafat ilmu dan bagaimana ilmu pengetahuan itu harus diletakkan. Ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk, di mana kaidah-kaidah ilmu pengetahuan itu dikatakan oleh Robert Merton adalah universalisme, komunalisme, disinterestedness, dan skeptisisme yang terarah. Itu menurut Wibisono tahun 2009. Baiklah, pemateri selanjutnya yaitu Saudari Mega Anggraini. Kepada Saudari Mega dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu tentang sejarah timbulnya filsafat, tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin lama dan semakin maju, dengan munculnya ilmu-ilmu baru yang pada akhirnya memunculkan pula sub ilmu pengetahuan baru, bahkan ke arah ilmu pengetahuan yang lebih khusus lagi seperti spesialisasi. Oleh karena itu, tepatlah apa yang dikemukakan oleh Van Persen, bahwa ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai suatu sistem yang jalin-menjalin dan taat asas dari ungkapan-ungkapan yang sifat benarnya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, menurut Francis Bacon menyebut filsafat sebagai ibu agung dari ilmu-ilmu. Pengetahuan ilmiah atau ilmu merupakan a high level of knowledge. Maka lahirlah filsafat ilmu sebagai penerus pengembangan filsafat pengetahuan. Sehingga filsafat ilmu sebagai cabang filsafat menempatkan objek sasaran ilmu, yaitu ilmu tentang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mega yang telah menyampaikan materinya. Pemateri selanjutnya yaitu Ibu Tessa Afrini. Kepada Ibu Tessa dipersilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya karakteristik filsafat. Yang pertama, subjektif dan normatif. Filsafat memiliki karakteristik subjektif dan normatif. Pertama, subjektif lebih jelas bila dilawankan dengan objektif. Objektif adalah deskripsi atau gambaran sesuatu yang bila disimpulkan akan menghasilkan kesamaan atau umum atau generalis. Objektif artinya suatu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sedangkan subjektif adalah deskripsi atau gambaran sesuatu yang bila disimpulkan akan menghasilkan kasus demi kasus atau kasual. Subjektif artinya suatu keadaan menurut pandangan atau perasaan sendiri yang tidak langsung mengenai pokok atau esensinya. Kedua, normatif. Normatif adalah suatu keadaan yang berpegang teguh pada kaidah yang berlaku. Sebagaimana diketahui
bahwa kaidah berpikir filsafat terdiri atas sistematis, rasional, sinoptik atau komprehensif, radikal, dan spekulatif. Karakteristik filsafat selanjutnya yaitu tersirat dan tersurat. Filsafat memiliki karakteristik tersirat dan tersurat. Yang tersirat itu terdiri atas ide atau gagasan, pepatah, aturan dan norma sosial tersembunyi yang terdapat atau hidup di masyarakat serta berupa cerita atau dongeng atau legenda. Contoh, cerita Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, cerita Malin Kundang dari Sumatera Barat. Cerita tersebut antara lain berisi pepatah kepada khalayak atau masyarakat tentang perlunya anak berbakti kepada ibunya. Selanjutnya, filsafat tersurat yang terdiri atas ide atau gagasan terdapat dalam pustaka atau literatur atau buku serta hasil karya atau pemikiran seseorang atau filsuf. Nah, demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Bu Tessa yang telah menyampaikan materinya. Pemateri selanjutnya itu Saudari Sari Septiani. Kepada Kak Sari Septiani dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilakan saya pada kesempatan ini. Baiklah, saya akan melanjutkan ciri karakteristik dari filsafat itu sendiri. Selanjutnya yaitu objek formal dan material. Karakteristik filsafat memiliki objek formal dan material. Objek formal filsafat adalah keseluruhan lingkup yang menjadi tugas atau disiplin filsafat, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar, yakni apa, mengapa, bagaimana. Sedangkan objek material filsafat adalah sasaran atas pertanyaan di atas, yakni kenyataannya, pengetahuan, nilai, dan manusia. Karakteristik filsafat selanjutnya yaitu keberpihakan, modus operandi, dan teknik sajian. Karakteristik filsafat memiliki sikap atau keberpihakan, modus operandi, teknik sajian. Strategi keberpihakan terdiri atas berpihak pada keberadaan atau skeptis, elektis, dogmatis, dan berpihak pada tematik yaitu materi, rohani, absolut. Modus operandi terdiri atas reduksi yaitu mono, dualis, pluralis, rekonstruksi, dan fenomenologi. Sedangkan teknik sajian terdiri atas analitis, dialog, dan cerita. Demikianlah presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Sari Septiani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri terakhir oleh Auci Pernia. Kepada Saudari Auci Pernia dipersilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang karakteristik filsafat. Yang pertama yaitu murni dan terapan. Karakteristik filsafat memiliki yang murni atau umum dan terapan. Filsafat murni terdiri atas ontologi, metafisika, epistemologi atau filsafat ilmu, logika, aksiologi, etika, estetika. Selanjutnya yaitu filsafat terapan terdiri atas filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat politik atau sosial atau negara, filsafat agama, filsafat linguistik, filsafat matematika, filsafat manusia atau antropologi, filsafat administrasi, filsafat ekonomi, filsafat astronomi, filsafat komunikasi. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Auci yang telah menyampaikan materinya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.
atas partisipasi. Atas kekurangannya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Saya sebagai moderator, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.